Hello kids, it's your Mamong. In this video, Mamong is going to share how to make mozzarella corn dog. First thing first, siapin semua bahannya dulu ya. Campur ragi dengan gula. Tambahin air hangat suam-suam kuku. Jangan panas ya kids. Kalau panas, raginya rusak. Tunggu beberapa saat sampai ada bubbling-bubbling. Kalau keluar bubbling-bubbling atau gelembung-gelembung, itu tandanya ragi kalian aktif. Kalau nggak ada gelembung-gelembung, itu artinya ragi kalian rusak dan nggak bisa dipakai ya kids. Next, timbang tepung terigu pro tinggi sekitar 200 gram. Campurin tepung terigu yang tadi udah ditimbang di larutan ragi sambil diayak. Jangan lupa tambahin sedikit garam ya, biar gurih, sesuai selera aja sih. Kalau Mamong, tambahin garamnya setengah sendok teh sambil diayak gini ya kids, biar nyampur. Oh iya kids, kalian penasaran nggak kenapa Mamong pakai tepung terigu pro tinggi? Karena protein dalam tepung terigu pro tinggi, terutama gluten, itu ngebentuk struktur adonan yang kuat dan elastis. Jadi, adonan bisa ngembang dengan baik. Terus kids, rekomendasi merek tepung terigu pro tinggi yang dijual di Indonesia itu merek apa aja sih? Jadi, ada merek Cakra Kembar, Golden Eagle, dan juga Tali Emas. Wih kids, tepungnya sambil diayak-ayak terus ya. Nah ini nih, Mamong dapat surprise nih. Di dalam tepung ternyata ada benda asing juga loh. Itulah makanya pentingnya kita mengayak dulu tepungnya sebelum kita pakai. Jadi nggak ada benda asing yang ikutan masuk ke dalam makanan kita kids. Next, aduk sampai tercampur rata. Nah, di sini Mamong ngaduknya pakai sarung tangan ya kids. Tapi kalau kalian nggak punya sarung tangan juga nggak apa-apa sih kids. Diaduk aja langsung, nggak usah pakai sarung tangan. Dijamin mati kok kumannya, karena nanti kita goreng lagi kids. Hihihi. Kalian penasaran nggak kids? Corn dog itu berasal dari negara mana? Jadi corn dog itu umum banget ditemuin di jajanan-jajanan di Amerika Serikat ataupun Korea Selatan. Tapi belakangan ini Indonesia juga udah mulai banyak kok dengan berbagai macam kreasi. Wih kids, sambil tetap terus diaduk ya. Sabar, ntar enak kok hasilnya. Dan anti gagal, kalian pasti bisa coba di rumah. Nah, Mamong ngaduknya gak terlalu lama ya kids. Yang penting udah gak ada yang berbentuk tepung lagi. Dan juga adonan di tangan Mamong udah gak terlalu lengket lagi. Setelah selesai ngaduknya, jangan lupa adonannya dirapiin jadi satu ya kids, biar nggak kemana-mana adonannya. Setelah itu, wadahnya ditutup rapat. Kalau kalian nggak punya penutup, bisa ditutup sama kain lap, tapi yang bersih ya kids. Adonannya di resting selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Nah, sambil nunggu adonannya di resting, untuk variasi nih kids, kita potong-potong kentang bentuknya jadi dadu kecil-kecil. Kalau kalian gak suka kentang atau males ribet, ya udah step ini di skip aja sih kids, gak masalah kok. Corn dog kalian bakalan tetap enak tanpa kentang juga kok. Karena kentang ini hanya sebagai variasi aja ya kids, supaya gak ngebosenin. Hihihi. Chop terus sampai bentuknya dadu kecil-kecil ya kids. Makin kecil makin enak kok. Next, siapin isiannya. Keju mozzarella dan sosis. Kalian bebas banget ya kids, mau pilih keju merek apa ataupun sosis merek apa.
Bahkan kalau kalian misalnya nggak suka sosis, mau pakai mozzarella aja juga nggak apa-apa banget kok. Kalian juga siapin tusukannya ya kids. Nah, di sini Mamong pakai tusukan sate. Tapi kalau kalian mau pakai sumpit, itu juga boleh banget. Malahan itu lebih mirip sama yang dijual di mall-mall itu loh kids. Nah, best partnya itu di sini kids. Karena kalian bikin sendiri, kalian bebas mau ngisi apapun dan sebanyak apapun. Mau keju dicampur sosis, ataupun keju-keju aja. Mau kejunya melimpah banyak, mau sosisnya banyak. Itu terserah kalian, karena kalian yang bikin sendiri. Dengan bahan yang kualitasnya sama kayak yang dijual di mall-mall, tapi kalian bisa hemat banyak banget, karena kalian bisa isi sesuka-sukanya kalian. Kalau Mamong bikinnya itu biasanya sesuai request. Nah, si papa atau suami aku itu biasanya dia tuh lebih suka kalau yang kejunya melimpah banyak. Nah, kalau Mamong lebih sukanya yang mix. Kalau kalian tim apa nih kids? Tim sosis aja, tim keju aja, atau tim mix kayak Mamong? Nah, ini nih setelah adonannya di resting udah sekitar 1 jaman. Terus dibalurin nih kids ke isian yang tadi. Terus seluruh permukaannya dibalurin sama tepung panir atau breadcrumb, atau yang dalam bahasa Perancisnya itu paneur. Dibalur-balurin terus ya kids, sampai seluruh permukaannya itu nggak ada yang kelihatan adonannya. Oke. Nah oke nih, kalau udah selesai, disisihin dulu kids, gorengnya barengan. Oke. Next, kita bungkus lagi pakai adonan. Nah, tips nih kids ya, kalau ngebungkus pakai adonannya agak susah, tangan kalian dibasahin biar nggak lengket. Jadi kalau tangannya basah, pegang adonan, adonannya nggak lengket ke tangan kalian. Gitu kids. Kalau Mamong itu tipe yang lebih suka adonannya tipis tapi merata. Dan jangan sampai bocor ya kids, karena kalau bocor nanti kejunya waktu digoreng itu muncrat keluar gitu ya kids ya. Jadi nggak cantik. So kids, make sure adonannya kalian itu ngebungkus isiannya itu dengan bener-bener sempurna, nggak ada kebocoran-kebocoran. Oke next, ini yang variasi kedua, nggak pakai tepung panir lagi kids. Varian yang kedua itu di covernya pakai kentang. But kalau kalian lagi males ataupun nggak punya kentang, it's okay, di skip aja. Nggak apa-apa semuanya pakai panir. Sebenarnya kids, kalau di covernya beda-beda itu juga bisa ngebedain isiannya juga sih. Jadi misalnya nih, kalian yang sosis aja di covernya pakai kentang. Kalau yang cheese aja, mozzarella aja, di covernya pakai panir. Kalau mix, ya di mix dua-duanya. Gitu kids. Oke next, goreng di api sedang cenderung kecil ya kids. Jangan lupa dibolak-balik. Nah itu tuh ada yang bocor kids. Digorengnya sampai dia ngembang dan golden brown ya kids. Biar dia matang dengan sempurna. Oh ya kids, kalau kalian suka dengan channel ini, please do subscribe, like, and share to your loved one if you like this kind of video. And also kalian juga bisa komen, Mamong share resep apa lagi setelah ini. Gitu kids. Almost done ya kids. Terus dibolak-balik sampai semua sisinya golden brown dan matang dengan merata ya kids. Oke, setelah kita rasa matang dengan merata, kita angkat ya kids. Kalian bisa langsung makan atau tambahin saus kesukaan kalian ya kids. Kalau yang di mall-mall itu juga bisa ditambahin serbuk bubuk rasa-rasa itu sih. Psst, tapi jangan banyak-banyak ya kids. Wow, look at this mozzarella cheese-nya molor kids.
Wee, Durian Kids. Voila, here is the final result. Enjoy, bisu.